Ada sebuah kampus tua di tengah kota. Kampus ini sudah berdiri sejak zaman kolonial, dan meskipun usianya sudah sangat tua, ia tetap menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Gedung-gedungnya sudah tua, tapi masih berdiri tegak. Setiap sudut kampus ini menyimpan cerita, dari yang menyenangkan hingga yang menyeramkan. Banyak mahasiswa yang merasa terhubung dengan sejarah panjang kampus ini. Banyak cerita seru yang tersimpan di sana. Cerita-cerita ini seringkali menjadi bahan obrolan di kalangan mahasiswa, terutama saat malam hari ketika suasana kampus menjadi lebih sunyi dan mencekam. Tapi di balik tembok-tembok tuanya, ada juga cerita-cerita mistis yang bikin merinding. Konon, banyak kejadian aneh yang terjadi di kampus ini, mulai dari penampakan hingga suara-suara misterius yang sering terdengar di malam hari. Cerita-cerita ini diceritakan turun-temurun dari kakak kelas ke adik kelas. Setiap generasi mahasiswa memiliki versi mereka sendiri tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami atau dengar dari orang lain. Banyak mahasiswa dan dosen yang merasakan hal-hal aneh di sana. Beberapa dari mereka bahkan mengaku pernah melihat penampakan atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Mereka bilang ada penunggu di kampus itu. Sosok ini seringkali digambarkan sebagai bayangan hitam yang muncul di sudut-sudut gelap kampus, terutama di malam hari. Gedung laboratorium dan gedung tua bekas rumah sakit adalah tempat yang paling sering diceritakan angker. Banyak yang percaya bahwa gedung-gedung ini menyimpan energi negatif dari masa lalu. Di sana, sering terlihat penampakan dan suara-suara aneh. Beberapa mahasiswa mengaku pernah mendengar suara langkah kaki atau pintu yang terbuka sendiri tanpa ada orang di sekitarnya. Suasana di kedua tempat itu sangat mencekam, terutama saat malam hari. Banyak yang merasa merinding hanya dengan berjalan melewati gedung-gedung ini, apalagi jika harus masuk ke dalamnya. Tak ada yang berani masuk ke sana sendirian. Bahkan beberapa mahasiswa lebih memilih untuk menghindari area tersebut, terutama saat malam hari, karena takut akan kejadian-kejadian aneh yang mungkin mereka alami. Meski begitu, cerita-cerita mistis ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian mahasiswa. Mereka sering berkumpul untuk berbagi pengalaman dan mendengarkan cerita-cerita seram dari teman-teman mereka. Perpustakaan tua di kampus ini juga tidak luput dari cerita-cerita mistis. Banyak yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan atau mendengar suara-suara aneh saat sedang belajar di sana. Beberapa mahasiswa bahkan mengaku pernah merasakan sentuhan dingin di bahu mereka, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakang mereka. Kapel tua di kampus ini juga menyimpan cerita-cerita seram. Konon, ada sosok wanita yang sering terlihat berdoa di sana, meskipun kapel tersebut sudah lama tidak digunakan. Banyak mahasiswa yang memilih untuk menghindari area-area tertentu di kampus ini, terutama saat malam hari. Mereka lebih memilih untuk berjalan bersama teman-teman mereka agar merasa lebih aman. Meskipun kampus ini penuh dengan cerita-cerita mistis, banyak juga yang merasa bahwa tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan arsitektur tua dan suasana yang tenang membuat banyak orang tetap betah berada di sini. Pada akhirnya, kampus tua di tengah kota ini tetap menjadi tempat yang penuh dengan kenangan dan cerita. Baik yang menyenangkan maupun yang menyeramkan, semua ini menjadi bagian dari sejarah panjang kampus ini. Dan meskipun banyak cerita seram yang beredar, kampus ini tetap menjadi tempat yang dicintai oleh banyak orang. Sebuah tempat di mana sejarah dan misteri berjalin beriringan, menciptakan sing-sing unik dan tak terlupakan. Suatu malam, aku harus menyelesaikan tugasku di laboratorium. Sepi sekali, hanya ada aku sendirian. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Aku merasa tidak nyaman. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba fokus menyelesaikan tugasku, tapi lampu yang terus berkedip membuatku semakin gelisah. Aku merasa dingin sekali, seperti ada yang meniupkan udara dingin di tengkukku. Sepertinya ada yang sedang mengawasiku. Aku pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Aku beranjak dari tempat dudukku. Saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Sebuah bayangan hitam melintas di balik rak bahan kimia. Bayangan itu besar dan tinggi seperti manusia. Aku kaget sampai tidak bisa bergerak. Rasa takut menguasai diriku. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa. Bayangan itu menghilang secepat kemunculannya. Aku tertinggal gemetar ketakutan. Selain laboratorium,
Gedung tua bekas rumah sakit juga menyimpan banyak misteri. Gedung ini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan kini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di dalamnya. Gedung itu sudah lama tidak digunakan. Sejak ditinggalkan, bangunan ini menjadi tempat yang penuh dengan cerita-cerita misterius dan menyeramkan. Cat temboknya sudah pudar dan mengelupas. Dinding-dinding yang dulunya putih bersih kini berubah menjadi kusam dan penuh retakan. Jendela-jendelanya berdebu dan banyak yang pecah. Kaca-kaca yang tersisa pun sudah buram dan dipenuhi sarang laba-laba. Suasana di sekitarnya sangat sunyi dan mencekam. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya angin yang berhembus pelan menambah kesan angker. Banyak cerita seram tentang gedung itu. Konon, sering terdengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki atau suara orang menangis. Katanya, gedung itu dulunya digunakan untuk merawat orang-orang yang sakit parah. Ruang perawatan yang kini kosong dan berdebu dulu penuh dengan pasien yang berharap sembuh. Banyak pasien yang meninggal di sana. Kematian mereka seringkali terjadi dalam kondisi yang mengenaskan, menambah aura mistis gedung ini. Arwah mereka gentayangan dan menghantui gedung tua itu. Banyak yang melihat bayangan-bayangan misterius atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Gedung ini menjadi tempat ciri-ciri yang banyak orang, terutama malam tiba. Beberapa mahasiswa bilang pernah mendengar suara-suara aneh di gedung itu. Suara bisikan, langkah kaki, dan jeritan kesakitan. Mereka sering kali merasa merinding dan ketakutan setiap kali melewati lorong-lorong yang gelap dan sepi. Bahkan, ada yang mengaku melihat bayangan samar yang bergerak cepat di sudut mata mereka. Suara-suara itu terdengar sangat nyata dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bahkan merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mereka mendengar bisikan yang tidak bisa dimengerti, seolah-olah ada seseorang yang mencoba berkomunikasi dengan mereka dari dunia lain. Terutama di malam hari ketika suasana hening dan sunyi. Suara-suara itu semakin jelas terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Banyak yang memilih untuk tidak sendirian di gedung itu setelah matahari terbenam, karena takut akan apa yang mungkin mereka temui. Ada yang bilang suara-suara itu berasal dari arwah pasien yang penasaran. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak tenang, yang masih terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Mereka mencari jawaban atas kematian mereka yang tidak wajar dan berharap ada yang bisa membantu mereka menemukan kedamaian. Mereka mencari keadilan atas kematian mereka. Beberapa orang percaya bahwa arwah-arwah ini tidak akan tenang sampai mereka mendapatkan keadilan yang mereka cari. Mereka terus berkeliling gedung, mencari seseorang yang bisa mendengar dan memahami penderitaan mereka. Ada juga yang bilang, suara-suara itu berasal dari makhluk halus yang tinggal di gedung tua itu. Makhluk-makhluk ini telah lama menghuni tempat tersebut, menjaga dan melindungi wilayah mereka dari gangguan manusia. Mereka tidak suka kehadiran orang asing dan seringkali menakut-nakuti siapa saja yang berani mendekati tempat tinggal mereka. Suara-suara itu stay di Kellerbeck at Buenos. Tak hanya suara-suara aneh, beberapa mahasiswa juga mengaku pernah melihat penampakan di gedung tua itu. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah sosok wanita berpakaian putih. Wanita sudut sising kampus yang menggambut sandi urai di jing pusat pasir. Katanya, wanita itu adalah arwah seorang perawat yang meninggal karena bunuh diri. Ia sering terlihat mondar-mandir di lorong-lorong gedung tua itu, seperti sedang mencari sesuatu. Dedi, seorang mahasiswa jurusan sejarah, juga pernah mengalami kejadian mistis di gedung tua itu. Suatu hari, ia dan teman-temannya sedang mencari informasi tentang sejarah kampus. Mereka memutuskan untuk mengunjungi gedung tua itu. Saat memasuki gedung tua itu, Dedi merasa sangat dingin. Suhu udara di dalam gedung itu jauh lebih dingin daripada di luar. Dedi merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dedi dan teman-temannya berpencar untuk mencari informasi. Dedi memilih untuk mencari di ruang arsip. Ruangan itu gelap dan berdebu. Bau apak menyengat hidung. Dedi menyalakan senternya dan mulai mencari-cari dokumen. Tiba-tiba, Dedi merasa semakin dingin. Ia menoleh ke arah jendela. Di balik jendela yang berdebu, Dedi melihat sesosok wanita pucat sedang menatapnya. Mata wanita itu kosong dan dingin.
Cerita-cerita seram tentang kampus tua itu terus diceritakan dari orang ke orang. Ada rumor tentang penampakan seorang kakek tua yang berjalan tertatih-tatih di koridor kampus. Ada juga rumor tentang suara tangisan yang terdengar dari ruang musik. Rumor-rumor itu membuat suasana di kampus tua itu semakin mistis. Beberapa mahasiswa dan dosen percaya dengan cerita-cerita seram itu. Mereka yakin bahwa kampus tua itu memang angker. Cerita-cerita seram tentang kampus tua di tengah kota itu menjadi bagian dari cerita kampus. Kehadiran makhluk halus di sana telah menjadi rahasia umum. Meskipun menakutkan, cerita-cerita itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Di tengah keramaian kota, kampus tua itu tetap berdiri tegak, menyimpan banyak cerita dan misteri, mengingatkan kita bahwa ada dunia lain yang tidak bisa kita lihat.